Pernah nggak sih teman-teman kalian berpikir seberapa besar energi yang kita pakai setiap hari hanya untuk memanaskan air misalnya? Dari mandi air hangat di pagi hari, memasak di dapur, sampai menghangatkan ruangan saat dingin. Semua itu butuh yang namanya energi panas. Tapi kalian tahu nggak, sistem pemanas konvensional, terutama yang pakai listrik dari batu bara atau gas alam, adalah penyumbang besar emisi karbon global. Sektor pemanasan menyumbang hampir 40% konsumsi energi akhir global, dan sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, di video kali ini, kami bakal ngenalin ke kalian nih konsep dan contoh nyata dari sistem pemanas rendah berkarbon. Sistem yang bukan cuma efisien, tapi juga ramah lingkungan dan siap menjadi solusi di masa depan. Mulai dari teknologi heat pump, pemanas air tenaga surya, sampai kombinasi energi terbarukan di rumah tangga, semua bakal kita bahas. Dan bukan cuma saya yang bakal berbicara di sini, teman-teman. Di video kali ini, kalian juga bisa ikut terlibat. Tinggalkan komentar, ajukan pertanyaan, atau bahkan sanggah pendapat saya. Semuanya akan saya tanggapi satu persatu, teman-teman. Sebelum kita memulai pembahasan tentang bagaimana sistem pemanas bisa menjadi lebih bersih, lebih cerdas, dan juga lebih berkelanjutan, alangkah baiknya kita memulai perkenalan terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Tahukah Anda, sistem pemanas rumah tangga menyumbangkan emisi karbon yang cukup signifikan? Faktanya, secara global, bangunan menyumbangkan hingga 40% dari total emisi karbon yang ada. Dan sistem pemanas adalah salah satu penyebab utamanya. Sektor rumah tangga di Indonesia langsung menyumbang sekitar 3,8% emisi CO2 langsung dan 20,7% emisi tidak langsung. Sebagian besar berasal dari konsumen energi listrik yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Bangunan secara global menyumbang 40% dari total emisi karbon dioksida menjadi sektor dengan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Perbandingan konvensional dan PTC heater. Sistem pemanas konvensional seperti dari bahan bakar minyak dan gas menghasilkan emisi yang tinggi dan boros energi. Sebaliknya, sistem pemanas modern seperti pompa panas dan PTC heater jauh lebih efisien dan jauh lebih aman. Di sini saya akan membacakan persentase jika menggunakan pemanas konvensional. Menggunakan pemanas konvensional seperti minyak atau gas menghasilkan efisiensi sekitar 85-90% dengan 10-15% energi hilang sebagai panas limbah, dan juga menghasilkan emisi CO2 sekitar 3 ton per tahun per rumah tangganya. Sedangkan kalau menggunakan pompa panas atau PTC heater menghasilkan efisiensi hingga 400% memanfaatkan energi lingkungan secara optimal. Dan juga jika ditenagai oleh listrik dari sumber terbarukan, hampir tidak menghasilkan karbon CO2.
Maka dari itu, disinilah kami hadir. Kami mengembangkan sistem pemanas ruangan berbasis PTC heater dengan memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi tinggi, stabil secara suhu, aman dari overheat, dan minimnya emisi karbon. Tidak hanya itu, di sini kami juga mengembangkan solusi digital seperti pembacaan suhu menggunakan sensor suhu. Dan di sini saya akan membacakan diagram alur energi masuk dan keluar daripada rumah. Yang pertama, sumber energi masuk. Kemudian menuju panel surya atau energi masuknya. Kemudian menuju sistem listrik pada rumah tangga. Dan kemudian masuk pada perangkat elektronik, kemudian mengeluarkan emisi CO2 atau energi keluarnya. Melalui pendekatan ini, energi listrik yang dihasilkan harus lebih efisien dan terarah, dan tanpa emisi yang berlebih. Kami percaya masa depan pemanas ruangan ini haruslah aman, hemat, dan ramah lingkungan. Nah, proyek pemanas ruangan berbasis PTC heater ini bukan hanyalah solusi teknis saja, tetapi ini adalah langkah nyata, langkah awal untuk menuju rumah tangga yang lebih bijak energi, lebih nyaman, dan lebih hijau. Selanjutnya, mari kita membahas prinsip yang menjadi dasar proyek sistem pemanas ruangan kami, yaitu prinsip termodinamika. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan PTC heater? Jadi, PTC heater bekerja dengan prinsip termodinamika sederhana, yang dimana setiap sistem pemanas membutuhkan energi yang masuk berupa listrik yang kemudian diubah menjadi energi panas. Tapi, apakah semua energi input itu menjadi panas yang kita rasakan? Sayangnya tidak. Mengapa? Karena sebagian energi akan hilang menjadi panas buangan atau rugi-rugi sistem. Nah, disinilah efisiensi menjadi sangat penting. Jadi, prinsip ini menjelaskan bagaimana energi berpindah dari energi listrik menjadi energi panas. Lalu, dari mana kita mendapatkan energi untuk menyalakan sistem ini? Tentunya bisa diambil dari sumber energi terbarukan. Meski PTC heater memakai listrik, sumber listriknya bisa berasal dari energi terbarukan. Misalnya, panel surya yang menyuplai listrik ke PTC heater saat siang, atau sistem biomasa dari limbah organik yang bisa dibakar. Dengan energi terbarukan, sistem pemanas menjadi jauh lebih berkelanjutan. Kita tidak hanya menghangatkan ruangan, tapi juga menjaga bumi tetap dingin dari emisi karbon berlebih. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan alat ini. Gak mungkin kan kita membuat satu alat tapi nggak memiliki kelebihan. Nah, alat ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya daya panas yang dihasilkan oleh alat ini cukup cepat. Jadi mulai titik 0 ke titik panasnya itu cukup cepat. Nah, kemudian pada saat alat ini sudah panas, kondisinya itu stabil teman-teman. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dingin atau tiba-tiba menjadi panas lagi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang kelebihan alat ini kan teman-teman. Nggak mungkin dong suatu alat ini nggak memiliki kelemahan juga. Alat ini juga memiliki kelemahan teman-teman, yaitu daya yang dikonsumsi oleh alat ini cukup tinggi teman-teman. Nah, itu gimana sih Kak contohnya? Contohnya itu pada saat alat ini masih dalam keadaan kondisi dingin, kemudian dikasih daya. Nah, daya yang dikonsumsi oleh alat awal ini cukup tinggi teman-teman. Nah, tapi itu nggak usah bingung teman-teman. Daya yang dikonsumsi cukup tinggi ini hanya ada di awal saja. Kemudian jika alat ini sudah mencapai titik panas yang stabil, alat ini dayanya juga ikut stabil juga. Jadi nggak mungkin naik ataupun ke bawah gitu teman-teman.
Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan alat ini. Nggak mungkin kan alat ini cuma gini doang, nggak bisa dikembangkan apa-apa. Nah, jadi untuk alat ini bisa dikembangkan lebih lanjut teman-teman. Untuk pengembangannya itu gimana sih Kak? Nah, untuk pengembangannya itu bisa menggunakan teknologi IoT. Teknologi IoT apa sih Kak yang bisa dikembangkan di alat ini? Nah, contohnya itu kayak kita bisa mendeteksi suhu yang ada di dalam alat ini. Jadi kayak misal kita itu mendeteksi suhu yang ada di dalam sini, apakah ini sudah panasnya stabil atau belum. Kan nanti alat ini bisa kayak kita disetting gitu loh, bisa dipanaskan atau didinginkan. Gitu teman-teman. Hah? PTC heater? Apaan tuh? Terdengar asing banget bukan di telinga kalian? Nah, PTC heater ini adalah jenis pemanas listrik yang berbasis material semikonduktor teman-teman. Keunggulan utamanya adalah aman dari overheat, hemat daya, dan juga efisiensi thermal yang tinggi. Berbeda dari elemen pemanas konvensional yang lainnya teman-teman, PTC heater secara otomatis mengatur suhu maksimal. Saat suhu mencapai batas tertentu, hambatan listriknya meningkat dan arus berkurang. Jadi, alat pintar ini nggak boros dan juga nggak butuh termostat tambahan. Dengan pendekatan ini, sistem pemanas bukan cuma jadi lebih efisien dan juga aman, tapi juga membuka peluang untuk teknologi yang tepat guna yang bisa diterapkan di desa, peternakan, atau bahkan UMKM. Untuk riset atau hasil pengujian yang telah kami lakukan, prototipe ini menunjukkan konsumsi daya hanya sekitar 80-150 watt, tergantung ukurannya teman-teman. Tapi, sudah cukup banget kok untuk menjaga suhu stabil sekitar 37-39 derajat Celcius. Cukup banget untuk proses inkubasi telur. Alat ini dirancang sederhana, terdiri dari modul PTC heater yang terbuat dari aluminium. Lalu kipas kecil untuk sirkulasi panas atau menyebarkan panas ke seluruh ruangan. Lalu kita juga menggunakan sensor suhu digital dan juga LCD untuk menampilkan suhu ruangan. Bisa disambungkan ke adaptor biasa, bahkan bisa dihubungkan ke panel surya kecil. Nah, kalau kalian tertarik juga mengembangkan alat ini untuk kebutuhan rumah tangga ataupun usaha, tinggalkan komentar atau pertanyaan kalian. Kami siap berbagi desain dan juga pengalaman pengembangannya.